Ieu teh da usum halodo panjang kenehnya. Urang kudu kumaha ieu sedengkeun sawah gararing. Meureun urang teh perlu cai, kudu kumaha ieu solusina nya patani supaya bisa cepet-cepet nyawa. Iwati urang kudu ngabangun bendungan anu gede anu bisa ngairi pangkalan sareng Tegawaru. Ya bener gitu. Eta saluran tos aya nya nya tos eta anu tos eta retak wae nah kudu diomeri Pak diperbaiki lah. Ya masalah pupuk Pak Ujang abdi ge sering ngeluh. Jadi kadang-kadang nanam udah tandur gitu, oreanya ada, TS-nya nggak ada gitu. Kumaha tah solusinya pemerintah itu gitu tah untuk membantu pertanian teh gitu. Keluh kesah petani Karawang, Jawa Barat ini bukan tanpa alasan. Ini hanya sebagian kecil ungkapan kekecewaan petani yang hampir menyerah menghadapi persoalan produktivitas pertanian yang belum juga mendapat uluran tangan pemerintah. Padahal saat pemilihan presiden tahun lalu, kedua calon memasukkan persoalan pertanian ke dalam program kerja. Namun kini, janji hanyalah janji. Usai terpilih, ucapan janji hanya setengah hati untuk dinanti. Pertumbuhan ekonomi baik kalau pemerataan itu tidak ada. Oleh sebab itu ke depan, pemerataan akan menjadi sebuah perhatian bagi kami berdua, Jokowi dan JK. Pembangunan yang seperti apa yang ingin kita lakukan? Pembangunan koperasi, pembangunan UMKM, pembangunan pasar tradisional, pembangunan pertanian dan pembangunan ekonomi maritim, serta industrinya. Mimpi swasembada pangan seperti 32 tahun lalu belum juga menjadi nyata. Bukan hanya petani, buruh tani pun terkena imbas dari kondisi beras yang kian hari kian menurun ini. Perjalanan di Karawang, Jawa Barat mengantarkan kami bertemu dengan Ani. Sudah 12 tahun Ani menjadi buruh tani, namun selama itu pula tak ada kemajuan apapun dalam hidupnya yang bergantung pada pertanian. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, Ani terpaksa mencari pekerjaan tambahan. Kalau nggak ada, nggak ada apa, udah. Kalau ada yang ngasih itu apa tuh cucian, ya cucian aja gitu, ya sama tetangga gitu. Kalau ada yang nyuruh gitu, nyuci buat itu si Ai sekolah. Selain menjadi buruh cuci, ibu dari 4 orang anak ini juga bekerja menanam kedelai di kebun dekat rumahnya saat padi usai dipanen. Semua usaha kerja kerasnya ini dilakukan supaya anaknya kelak tak bernasib sama seperti dirinya. Enggak capek kayak ibu mertua. Rendahnya minat kalangan muda menjadi penerus untuk bertani menjadi hal yang wajar karena hasil bertani dinilai belum juga mampu memberikan perbaikan hidup. Jangankan jadi buruh, jadi petaninya aja nggak mau. Ya karena apa? Kita ini di pertanian itu masalahnya banyak banget. Dan masalah itu bukan makin berkurang, makin bertambah makin banyak. Jadi kesulitannya di situ. Sehingga orang-orang tua sekarang, dia pesan pada anaknya, nggak ada orang-orang tua sekarang tuh yang cita-cita anaknya jadi petani. Nanti kamu kalau besar jadi petani ya, gantiin bapak, itu nggak ada. Banyaknya persoalan yang membelenggu petani membuat sebagian besar petani semakin terpuruk. Aban, petani yang kami temukan mengeluhkan kondisi pertanian saat ini. Benih, pupuk, hingga kekeringan yang melanda sawahnya menjadi momok kesulitan hidup Aban dan keluarga. Hingga pertengahan 2015, ribuan hektar sawah di Karawang mengalami kekeringan. Di tengah kesulitan ini, Aban tetap memenuhi kebutuhan beras keluarga dari sawah miliknya yang hanya seluas 1/4 hektar. Dari bapak mah gini ya nya, jadi cuman nyawah nage dikit, jadi dimakannya paling ngejual mah nggak banyak, paling 5 kintal gitu, nggak banyak. Nah kalau jualnya ke siapa tuh Pak? Ke pedagang ini kampung.
Dari keuntungan menjual gabah, Aban hanya mendapat untung sebesar 20.000 per kilogram. Sayangnya keuntungan dari jual gabah ini sangat jarang terjadi. Kenyataannya rugi, kan nyawahnya begini ya. Kadang-kadang bodas. Akibatnya obat kan mahal. Kan tani mah gitu, telektor orang lain gitu ta. Terus ngulikan per hektar teh 1 juta. Sepapat 250. Mata kan obatnya mahal. Mata lah susah bukan nama aik. Petani dan buruh tani terlalu sering menjadi kuda tunggang politikus di setiap masa kampanye. Nyatanya, sebagian petani dan buruh tani masih bertahan hidup dalam kemiskinan. Menurut statistik kemiskinan yang resmi dirilis oleh Badan Pusat Statistik BPS, hingga September 2014, jumlah penduduk miskin di tanah air mencapai 27,73 juta orang atau sekitar 10,96% dari jumlah total penduduk Indonesia. Mayoritas dari jumlah penduduk miskin itu tinggal di pedesaan dengan persentase mencapai 62,6%. Mengenai rencana pemerintah dulu, ya zaman pemerintahan SBY yang awal juga, Menteri Pertaniannya Anton Abriantono, itu kita sudah diwacanakan akan dipinjami lahan, ya bagi yang tidak punya lahan, termasuk buruh-buruh tani itu menjadi targetnya untuk mendapatkan pinjaman lahan. Kami juga sedang menunggu statementnya, kapan gitu ya, kapan? Jangan-jangan hanya semangat setelah diselusuri ngadepin hukum ini, ngadepin undang-undang ini, akhirnya mundur lagi gitu, lemah lagi. Jika menengok pada masa kampanye lalu, tepatnya sebelum menjabat, Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Yusuf Kala sempat mengumbar janji akan menyejahterakan kaum petani dan buruh tani. Lahan pertanian akan diberikan pada 4,5 juta keluarga. Belum lagi, janjinya berupa program 1000 desa berdaulat benih. Nampaknya janji-janji ini masih berupa wacana, atau mungkin akan menjadi wacana selamanya. Mencapai kembali swasembada beras seolah menjadi cita-cita yang sulit dicapai untuk saat ini. Banyak faktor yang masih menjadi masalah dalam pertanian. Mengurai persoalan pertanian untuk menuju swasembada pangan memang membutuhkan waktu. Maka pemerintah seharusnya memiliki kemauan untuk memajukan pertanian dan berada satu barisan dengan petani. Menurut pengamat pertanian HS Dillon, salah satu cara yang bisa dilakukan adalah pemberian pinjaman lunak sambil menunggu masa panen tiba agar petani tidak terjerat pada hutang lintah darat. Maka itu, kalau mau kita kerjakan, sebetulnya tadi kembali lagi, dari hulu sampai ke hilir. Semuanya kita tangani, dari mulai bibit, pupuk, misalnya pestisida kalau kita pakai. Waktu dia mengelola lahan, kita bantu dia dalam pengolahannya. Waktu dia menunggu panen, kita kasih dia cost of living. Kan pengusaha kita kasih modal kerja. Kenapa petani nggak bisa kita kasih? Persoalan lain yang menjadi tantangan pemerintah untuk meningkatkan produktivitas pertanian dalam negeri
adalah perubahan iklim dan kemiskinan. Kita udah ketahui bahwa tantangan terbesar itu paling tidak 2 atau 3 ini ya. Satu, perubahan iklim. Kedua, kesenjangan dan kemiskinan. Ini saudara ini, kemiskinan kesenjangan ini tuh. Nah, kita udah ketahui bahwa cara menghadapinya itu, apalagi untuk kita di Khatulistiwa, adalah untuk kembali pada bahan pangan pribumi yang dikelola oleh usaha tani keluarga. Sementara itu, ketersediaan lahan pertanian yang terus-menerus berkurang juga menjadi masalah yang harus segera dibenahi pemerintah. Petani pun makin sulit untuk mencapai keuntungan dari hasil tanaman padinya. Menurut mantan Kepala Pusat Jasa Logistik Perumbulok, Tito Pranolo, idealnya petani bisa untung jika memiliki lahan lebih dari 1,5 hektar. Namun bagaimana petani bisa untung jika luas lahan pertanian kian hari kian menyusut? Petani mengeluh bukan karena usaha taninya tidak menguntungkan atau dia rugi. Tetapi karena hasil dari tanaman dia itu tidak cukup untuk dia hidup. Berbagai penelitian mengatakan bahwa petani itu bisa hidup dari penanam padi itu kalau kira-kira sawahnya itu dia punya 1,5 hektar ke atas. Nah kalau dia 1/4 hektar udah pasti nggak cukup. Alih fungsi lahan memang menjadi momok yang dikeluhkan petani saat ini. Di Karawang, laju alih fungsi lahan pertanian mencapai 181 hektar tiap tahunnya. Sedangkan untuk lingkup nasional, setidaknya setiap tahun 110.000 hektar lahan berpindah menjadi lahan industri dan perumahan serta lainnya. Yang paling parah memang kalau kita alih fungsi lahannya ke industri dan perumahan. Dan itu terjadi begitu. Dan itu terjadi dan diperkirakan per tahun itu 100.000 hektar. Pemerintah sebenarnya sudah melakukan perlindungan terhadap lahan pertanian dari alih fungsi yang tertuang dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009. Namun, nampaknya peraturan ini menjelma menjadi peraturan semu yang bisa disiasati. Cara untuk mengalihfungsikan itu juga ada, kalau saya bilang mempermainkan peraturan. Yang nggak boleh itu kan sawah beralih fungsi ya. Sekarang kalau irigasinya saya rusak dulu, kemudian sawahnya itu setahun ini sudah tidak diairi, status sawahnya kan sudah berubah menjadi lahan kering kan. Kalau lahan kering saya jadikan alih fungsi kan bisa. Artinya orang masih bisa mensiasati peraturan-peraturan itu. Tindakan tegas bagi mereka yang mensiasati peraturan perlindungan lahan pertanian belum terlihat. Selama ini alih fungsi lahan bisa dilakukan dengan mudah oleh pihak yang memiliki kepentingan. Jika ini terus terjadi, maka semakin jauh mimpi negeri ini mencapai swasembada beras. Berdaulat pangan menjadi mimpi besar bangsa ini. Peningkatan produktivitas pertanian, terutama padi, menjadi prioritas utama. Data BPS menunjukkan adanya peningkatan produksi padi pada tahun 2014 dan 2015. Pada 2014, produksi padi mencapai 70,84 juta ton. Pada 2015, BPS memperkirakan ada kenaikan produksi padi menjadi 74,99 juta ton. Sementara data lain menunjukkan produktivitas padi mulai tahun 2010 sampai 2014, baik Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa, relatif menunjukkan peningkatan.
Ironisnya, prediksi BPS terkait naiknya produksi padi nasional justru disambut dengan kebijakan impor beras oleh pemerintah. Sebanyak 27.000 ton beras impor tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara pada 12 November 2015. Kedatangan beras asal Vietnam ini baru sebagian dari total impor yang direncanakan pemerintah, yakni sebesar 1,5 juta ton. Keputusan pemerintah membuka keran impor beras dinilai tidak konsisten. Kebijakan keran impor justru bertentangan dengan program pemerintahan Joko Widodo Yusuf Kala dalam mencapai swasembada pangan. Ketidakakuratan data beras antar lembaga dinilai menjadi titik lemah pemerintahan Jokowi JK. Jadi kesimpulannya dia tidak percaya lagi dengan data statistik, data tentang jumlah stok pangan nasional. Nah, sementara di sisi lain ada keinginan yang besar dia untuk melakukan impor. Jadi ketidakpercayaan dia terhadap data statistik itu akan menjadi alasan untuk melakukan impor beras. Di tengah derasnya kecaman, pemerintah berdalih impor beras harus dilakukan untuk menjaga ketersediaan pasokan hingga akhir 2015. Berkat kerja sama kita semua, sehingga ini 1 tahun pemerintahan tidak ada impor. Tapi khawatir dengan dampak El Nino, sehingga ada opsi cadangan beras nasional. Faktanya sekarang mereka justru melakukan impor tanpa ada alasan yang jelas. Kemarin memang saya tangkap alasannya salah satunya adalah akan adanya El Nino. Tapi ini kan tidak terjadi kan, maksud saya ini hujan sudah normal lagi kan, sebentar lagi petani juga akan mulai menanam padi ya. Intinya memang kalau mereka melakukan impor beras sekarang ya, mereka menurut saya belum punya alasan yang harga beras ini memang sudah tinggi tapi masih stabil pada angka yang tinggi itu. Yang ketiga bahwa impor ini tentu akan merugikan petani. Amran juga mengatakan beras impor tersebut tidak disebar ke pasaran jika stok beras nasional masih digunakan hingga akhir tahun. Enggak, jadi ilustrasinya begini, ini adalah cadangan beras nasional. Kalau yang namanya cadangan, ibaratkan pemain sepak bola, kalau pemain inti tidak cedera, ini baru kami tiba dari Aceh. Kita sudah mulai tanam. Kalau pemain inti tidak cedera, untuk apa kita turunkan pemain cadangan? Ya. Benarkah impor beras yang dilakukan pemerintah untuk menjaga ketersediaan dan menjaga kestabilan harga? Ataukah ada pihak yang mengambil keuntungan dari kebijakan impor beras ini?